Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah perancangan aplikasi yang kami buat, yaitu sistem pengaduan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Humul Santohan Roji dengan NIM 2403010037. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Damarido Sepriyadi dengan NIM 2403010040. Perkenalkan, nama saya Faisal Palihin dengan NIM 2403010049. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajanugraha dengan NIM 2403010052. nah jadi untuk selanjutnya di sini latar belakang dari pembuatan aplikasi ini mungkin pelayanan masyarakat adalah suatu hal yang wajib bagi pemerintahan. Salah satunya dalam bentuk yang dibutuhkan pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah sistem pengaduan masyarakat. Namun proses konvensional saat ini seringkali lambat dan kurang efisien. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu mempercepat respon tata kelola desa secara real time. Nah, untuk masalahnya, yang pertama ada bagaimana sih mengatasi lambatnya alur penanganan pengaduan masyarakat yang saat ini masih dilakukan secara konvensional. Yang kedua, bagaimana memberikan kepastian kepada warga agar mereka bisa memantau status atau perkembangan dari laporan yang telah dikirim. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mempermudah warga desa dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Nah, mungkin untuk solusinya, yang pertama mengubah catatan manual menjadi sebuah sistem digital terpusat sehingga laporan yang masuk bisa langsung diverifikasi dan didistribusikan ke perangkat desa terkait secara instan. Yang kedua, menyediakan transparansi berupa status pelacakan pengaduan agar masyarakat tahu bahwa aspirasi mereka benar-benar ditangani. Yang ketiga dan yang terakhir, merancang antarmuka yang responsif dan mudah dipahami sehingga warga dari berbagai kalangan usia bisa melapor kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Silakan. Di sini ruang lingkup satu platform yang ditargetkan web application, sistem manajemen utama back office untuk admin atau petugas kelurahan melalui perangkat desktop atau laptop. Kedua, akses alternatif untuk warga yang tidak ingin mengunduh aplikasi. Terus web application kedua, aplikasi berbasis native atau cross platform seperti Flutter atau React Native yang ditargetkan khusus untuk warga kelurahan agar proses pelaporan lebih praktis, cepat, dan responsif. Terus untuk kebutuhan fungsionalnya adalah fitur atau fungsi yang harus dimiliki sistem. Satu, kebutuhan pengguna masyarakat. Untuk isinya adalah pengguna dapat melakukan login dan registrasi akun, pengguna dapat mengisi formulir pengajuan, pengguna dapat melihat status pengajuan. Dua, kebutuhan admin, isinya admin dapat login ke sistem, admin dapat melihat seluruh data pengujian, terus dapat memverifikasi pengajuan masyarakat, dan mengubah status pengajuan, membuat laporan pengajuan. Dan untuk kebutuhan non fungsionalnya adalah kebutuhan pendukung agar sistem berjalan dengan baik. Satu, keamanannya, isinya sistem menggunakan username dan password, terus data pengguna disimpan dengan aman, terus hak akses dibedakan antara admin dan pengguna. Nomor dua, kinerjanya sistem dapat diakses dengan cepat dan proses penyimpanan data berjalan stabil. Terus sistem mampu menangani banyak pengajuan. Nomor tiga, kemudahan penggunaan, isinya tampilan sederhana dan mudah dipahami. Terus menggunakan navigasi mudah digunakan, terus dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Nomor 4, backup dan maintenance. Di sini ada dua isinya, database memiliki backup data, terus dan terakhir sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan. Dan untuk
use case diagram. Kita mulai dari use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan fitur-fitur yang tersedia. Di sistem seperti ini ada dua aktor utama, yaitu masyarakat dan admin. Dari sisi masyarakat, mereka bisa melakukan registrasi, login, buat pengaduan, lihat status pengaduan, dan kelola profil khusus untuk fitur buat pengaduan. Ini memiliki relasi include dengan upload bukti, artinya setiap kali masyarakat membuat pengaduan, mereka wajib menyertakan bukti pendukung berupa foto atau file. Sementara dari sisi admin, mereka memiliki akses ke fitur login, lihat data pengaduan, verifikasi pengaduan, kelola data pengguna, dan cetak laporan. Pada fitur verifikasi pengaduan, ada relasi extend ke ubah status pengaduan, yang berarti proses verifikasi bisa diperluas menjadi perubahan status pengaduan. Misalnya dari status diproses menjadi selesai atau ditolak. Terus ERD yang menggambarkan struktur data dan relasi antar entitas dalam sistem. Ada 5 entitas utama, yaitu pengguna, pengaduan, bukti pengaduan, riwayat status, dan laporan. Entitas pengguna menyimpan data seperti nama, email, password, nomor telepon, alamat, dan role yang membedakan apakah user tersebut masyarakat atau admin. Satu, pengguna bisa membuat banyak pengaduan, relasinya one to many. Setiap pengaduan berisi judul, deskripsi, tanggal pengaduan, dan status. Setiap pengaduan juga bisa upload banyak bukti pengaduan yang menyimpan nama file, path file, dan tanggal upload. Kemudian di setiap pengaduan memiliki banyak riwayat status yang mencatat histori perubahan status, mulai dari status lama, status baru, keterangan, sampai tanggal perubahan. Riwayat status ini juga terhubung ke admin melalui relasi verifikasi, karena setiap perubahan status dilakukan oleh admin memverifikasi pengaduan tersebut. Terus terakhir, pengguna dengan role admin bisa mencetak banyak laporan yang berisi periode dan tanggal cetak laporan. Terus untuk flowchart yang menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh dari sisi wadah maupun admin. Alurnya dimulai dari proses login. Jika validasi login gagal, sistem akan menampilkan pesan error dan mengarahkan user kembali ke halaman login. Jika berhasil, warga akan masuk ke dashboard warga dengan 3 menu utama: buat pengaduan, tracking status pengaduan, dan lihat notifikasi. Pada alur buat pengaduan, warga mengisi form pengaduan seperti jenis kategori, lokasi, dan deskripsi, lalu mengunggah foto bukti. Jika data belum lengkap, sistem akan meminta warga melengkapi form kembali. Jika sudah lengkap, pengaduan disimpan, nomor tiket dibuang otomatis, status diatur menjadi diterima, dan notifikasi dikirim ke warga. Pada alur tracking status, warga memasukkan nomor tiket. Jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan tiket salah satu atau tidak ada. Jika ditemukan, sistem menampilkan detail pengaduan beserta statusnya, apakah sedang diproses, selesai, atau tidak. Terus terakhir dari sisi admin, setelah login, admin masuk ke dashboard dan bisa melihat daftar pengaduan masuk. Admin memilih satu pengaduan untuk diverifikasi. Jika data tidak valid, pengaduan ditolak beserta alasan penolakan, dan notifikasi penolakan dikirim ke warga. Jika valid, status diubah menjadi diproses, lalu dilakukan penanganan di lapangan atau tindak lanjut. Jika masalah belum selesai, status tetap diproses sambil menunggu pembaruan berkas. Jika sudah selesai, status diubah menjadi selesai, dan notifikasi penyelesaian dikirim ke warga menandai alur pengaduan berakhir. Jadi ketika diagram ini saling melengkapi use case diagram, menunjukkan fitur apa saja yang bisa diakses user ERD. Terus bagaimana data-data tersebut disimpan dan saling berrelasi di database dan flowchart, menunjukkan bagaimana alur prosesnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nama. Silakan. Selanjutnya pada manajemen hak akses, pada bagian masyarakat berperilaku sebagai pelapor untuk membuat dan mengirim laporan pengaduan serta melacak status laporan pribadi secara real time
dan juga melihat riwayat pengaduan yang pernah dikirim. Dan juga untuk admin desa sebagai operator untuk memvalidasi menerima atau menolak laporan masuk. Selanjutnya meneruskan laporan ke bagian dusun terkait dan juga memperbarui status laporan dan memberikan jawaban atau solusi. Dan juga kepala desa untuk memantau seluruh aktivitas laporan melalui dashboard utama dan juga melihat statistik dan laporan bulanan pengaduan. Juga mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam merespon aduan. Selanjutnya untuk di bagian sesi demo, selanjutnya kita masuk ke sesi demo pada bagian tampilan warga atau masyarakat. Di bagian atas warga langsung disuguhkan 4 indikator ringkasan aktivitas pengaduan secara real time. Total laporan, menunggu, diproses, dan ditolak. Di bawahnya terdapat tabel laporan masuk untuk memantau pengaduan terbaru warga beserta nomor tiket dan statusnya. Di samping grafik distribusi laporan, jika ada kondisi darurat, warga juga dapat melihat kontak pusat bantuan hotline untuk 24 jam. Selanjutnya, untuk halaman buat pengaduan, sebagai simulasi, bayangkan seorang warga dengan nama saya sendiri akan melaporkan sebuah pengaduan kepada admin seperti jalan yang rusak. Untuk kategori pengaduannya ada infrastruktur beserta deskripsi masalahnya, seperti banyak pengendara motor yang jatuh akibat jalan yang rusak atau jalan yang bergenangan air dan lubang yang cukup dalam. Lalu saya tinggal memasukkan foto bukti bahwa kejadian tersebut adalah fakta. Lalu saya tinggal mengklik untuk lanjut konfirmasi. Maka status pengaduan telah terkirim kepada admin. Di sini sudah terlihat bahwa pengaduan sudah terkirim dan muncul tiket beserta lokasi beserta nama pelapor. Selanjutnya untuk status di bagian sini terdapat rincian nomor tiket, lokasi, dan nama pelapor. Juga dapat dimantau estimasi total dan sisa waktu pengerjaan secara real time. Menu selanjutnya adalah total laporan di bagian beranda. Ketika laporan jalan rusak di Salopat tadi sudah tuntas diperbaiki oleh petugas, histori penyelesaiannya akan terekap di halaman ini. Di bagian bawah tersedia fitur akses data raw yang memungkinkan warga mengekspor seluruh riwayat pengaduan mereka ke dalam format spreadsheet untuk bahan arsip pribadi atau evaluasi. Selanjutnya di bagian profil pengguna atau keamanan akun pada sidebar di sebelah kiri, layout halaman ini mengedepankan keamanan data demi menjaga privasi. Di sini pengguna dapat memperbarui data diri, mengaktifkan notifikasi pembaruan status laporan, serta memastikan akun aman lewat proteksi 2 aktif. Selanjutnya untuk halaman terakhir adalah pengaturan sistem. Layout ini didesain sangat ramah untuk pengguna dan inklusif. Warga dapat beralih ke mode gelap, menyesuaikan ukuran teks font size melalui fitur aksesibilitas, hingga mengaktifkan mode kontras tinggi agar aplikasi nyaman digunakan oleh siapa saja, termasuk untuk lansia. Selanjutnya untuk bagian demo admin yang akan dilanjutkan oleh
Humuson. Nah, jadi untuk di menu admin mungkin tidak banyak berubah. Yang berubah mungkin hanya bagian manajemen pengguna dan pengelolaan laporan. Nah, untuk manajemen pengguna ini mungkin eh, si admin yang ada di perangkat desa itu bisa menambahkan pengguna seperti ini. Nah, untuk di sini ada menu memasukkan nama lengkap dan peran. Nah, untuk perannya juga di sini ada admin, ada dinas dan petugas. Selanjutnya untuk pengelolaan laporan, laporan yang barusan dibuat oleh nama mungkin akan masuk ke sini dan admin juga bisa mengubah statusnya, misalkan laporan tersebut akan diproses atau ditolak. Nah, kalau misalkan sudah diproses, nanti juga bisa diubah lagi menjadi telah selesai untuk laporannya. Nah, untuk menu-menu yang lain mungkin tidak akan jauh berbeda seperti yang tadi Dama jelaskan. Dan untuk notifikasi di sini akan keluar laporannya tadi. Kita tinggal pencet tinggal laporan, nanti akan masuk ke pengelolaan laporan di sini. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Silakan. Baik, setelah hasil demo program tadi, didapat hasil testing. Pertama, untuk fungsionalitas, semua fitur login, pengaduan, notifikasi, dan manajemen pengguna sudah diuji langsung dan semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian, kemudahan pengguna, tampilan sudah konsisten dan mudah dinavigasi. Kemudian, kecepatan dan performa, aplikasi menjadi responsif saat diuji di lingkungan lokal, tapi belum diuji performanya jika banyak diakses oleh pengguna sekaligus. Kemudian, keamanan pengguna sudah menerapkan enkripsi proteksi dan proteksi dari serangan umum. Kemudian, untuk kesimpulan, proyek perancangan aplikasi sistem pengajuan masyarakat bertujuan untuk mendigitalkan dan mempercepat proses pengaduan desa agar lebih efisien dan transparan. Melalui sistem berbasis web ini, warga dapat dengan mudah menyampaikan dan melacak status keluhan mereka tanpa perlu datang ke kantor desa. Di sisi lain, sistem ini membagi peran yang jelas di mana admin bertugas memproses laporan yang masuk dan kepala desa dapat memantau seluruh aktivitas pelayanan publik secara langsung. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, responsif untuk berbagai perangkat, dan didukung oleh keamanan enkripsi data. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama telah berjalan dengan baik di lingkungan lokal. Meskipun performa aplikasi saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi yang kami buat. Mungkin memang masih banyak kekurangan. Mohon maaf dari kata atau maupun yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.